Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Adelia Dwi Oktaviani, Agnes Talia Igustetia, Agus Triyono, dan Ahmad Soleh yang akan menyampaikan materi tentang karakteristik kepribadian guru. Berikut beberapa submateri yang akan kami sampaikan. Karakteristik kepribadian guru. Latar belakang. Guru merupakan faktor utama dan berpengaruh terhadap proses belajar siswa. Dalam pandangan siswa, guru memiliki otoritas, bukan saja otoritas dalam bidang akademis, melainkan juga dalam bidang non-akademis. Oleh karena itu, pengaruh guru terhadap para siswanya sangat besar dan sangat menentukan. Kepribadian adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan seorang guru sebagai pengembang sumber daya manusia. Karena di samping sebagai pembimbing dan pembantu, guru juga berperan sebagai panutan. Karakteristik kepribadian yang berkaitan dengan keberhasilan guru adalah fleksibilitas kognitif dan keterbukaan psikologis. Kepribadian guru terbentuk atas pengaruh kode perilaku seperti yang diharapkan masyarakat dan sifat pekerjanya. Guru menjalankan peranannya menurut kedudukannya dalam berbagai situasi sosial. Perilaku yang tidak sesuai dengan peranan akan mendapat kecaman yang harus dielakkan. Sebaliknya, perilaku yang sesuai akan memantapkan dan norma-norma perilaku akan diinternalisasikan dan menjadi suatu aspek dari kepribadian. Oleh karena itu, seorang guru dikatakan profesional jika telah melekat padanya kompetensi kepribadian yang menyangkut pribadi yang disiplin, pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, memiliki akhlak mulia sehingga menjadi teladan siswa dan masyarakat sekitarnya. Pengertian kepribadian. Kepribadian memiliki beberapa arti seperti pernyataan. Ia memiliki banyak kepribadian. Biasanya maksud pernyataan ini adalah daya tarik dan efektivitas sosial orang tersebut. Pelatihan kepribadian biasanya dimaksudkan mengajarkan keterampilan sosial, meningkatkan penampilan, cara bicara yang menimbulkan reaksi menyenangkan orang lain. Kepribadian juga digunakan untuk menggambarkan karakteristik individu yang mencolok seperti pernyataan. Ia memiliki kepribadian yang agresif atau identitas psikis lain seperti pemalu dan pemberani. Pakar psikologi memposisikan kepribadian lebih pada perbedaan individual, yaitu karakteristik yang membedakan individu dari individu lain. Meski tidak ada definisi tunggal, kepribadian dapat didefinisikan dengan pola perilaku dan cara berpikir yang khas yang menentukan penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungannya. Kata khas dalam definisi ini mengisyaratkan perilaku yang konsisten yang dilakukan oleh individu dalam berbagai situasi. Perilaku merupakan hasil interaksi antara karakteristik kepribadian seseorang dengan kondisi sosial dan fisik material lingkungannya yang mungkin perilaku tersebut dikendalikan secara internal atau dikendalikan secara eksternal. Sebagai hasil interaksi, kepribadian mewujudkan perilaku individu. Perilaku seseorang dapat dibedakan dengan kepribadiannya, karena kepribadian merupakan latar belakang perilaku yang ada dalam diri seseorang individu. Kekuatan kepribadian bukanlah terletak pada jawaban atau tanggapan manusia terhadap suatu keadaan, akan tetapi justru pada kesiapannya di dalam memberikan jawaban dan tanggapan. Kepribadian menurut Theodore M. Newcomb diartikan sebagai organisasi sikap-sikap atau predisposition yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perilaku. Kepribadian menunjukkan pada organisasi sikap-sikap seseorang untuk berbuat, mengetahui, berpikir dan merasakan secara khususnya apabila dia berhubungan dengan orang lain atau menanggapi suatu keadaan. Karena kepribadian merupakan abstraksi individu dan kelakuannya sebagaimana halnya dengan masyarakat dan kebudayaan.
Maka ketiga aspek tersebut mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Kepribadian merupakan organisasi faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku individu. Kepribadian mencakup kebiasaan-kebiasaan, sikap, dan lain-lain sifat yang khas dimiliki seseorang yang berkembang apabila orang tadi berhubungan dengan orang lain. Kepribadian mempunyai pengaruh langsung dan kumulatif terhadap hidup dan kebiasaan-kebiasaan belajar siswa. Sejumlah percobaan dan hasil-hasil observasi menguatkan kenyataan bahwa banyak sekali yang dipelajari oleh siswa dari gurunya. Pengalaman menunjukkan bahwa masalah-masalah seperti motivasi, disiplin, tingkah laku sosial, prestasi, dan hasil belajar yang terus-menerus pada diri siswa yang bersumber dari kepribadian guru. B. Sifat-sifat yang harus dimiliki seorang guru untuk bisa merealisasikan masyarakat yang berperilaku baik. Maka yang pertama kali perlu dibangun adalah dunia pendidikan. Pendidikan akan menentukan masyarakat yang memiliki perilaku baik atau tidak, tentunya tidak lepas dari sejauh mana peran guru di dalam mencetak anak didik. Oleh karena itu, untuk bisa mencetak anak didik dengan hasil yang baik, maka perlu seorang guru untuk bisa memiliki kepribadian guru yang patut digugu dan ditiru, layak menjadi panutan atau teladan. Adapun sifat-sifat guru yang layak menjadi panutan atau teladan adalah: 1. Simpatik. Simpatik berasal dari bahasa Inggris simpati. Simpati merupakan suatu kecenderungan untuk turut merasakan apa yang sedang dirasakan orang lain. Feeling with another person. Dalam masyarakat berkembang pula arti lain dari simpatik, yaitu rasa senang atau tertarik kepada seseorang. Seseorang yang menarik karena perasaannya, pakaiannya, atau penampilan disebut simpatik. Dengan memiliki sifat simpatik, seorang guru akan selalu dikagumi baik oleh sesama guru, atasan, maupun oleh siswanya. Seorang guru hendaknya memiliki sifat simpatik agar anak didik merasa tertarik, baik dengan penampilan fisiknya maupun dengan cara mengajarnya, sehingga anak didiknya merasa senang dalam kegiatan belajar mengajarnya. Yang kedua, terbuka. Seorang guru hendaknya memiliki sifat terbuka, baik kepada teman sejawat atau sesama guru, begitu pula dengan pimpinan atau atasan, termasuk juga kepada siswanya, baik untuk menerima kedatangan siswa, ditanya oleh siswa, diminta bantuan, juga mengkoreksi diri. Kelemahan atau kesulitan yang dihadapi oleh para siswa ada kalanya disebabkan karena kelemahan atau kesalahan pada guru. Untuk memperbaiki kelemahan siswa, terlebih dahulu harus diikuti oleh perbaikan pada diri guru. Upaya ini menuntut keterbukaan pada pihak guru. Yang ketiga, humoris. Menjadi seseorang guru tidak selamanya harus bersikap terlalu menjaga diri atau menjaga jarak dengan menutup diri, baik dengan sesama guru atau dengan siswanya sendiri. Seorang guru hendaknya memiliki sifat suka tertawa dan suka memberi kesempatan tertawa kepada murid-muridnya. Sifat ini banyak memiliki makna yang banyak faedahnya bagi seseorang guru. Antara lain, ia akan tetap menikmati perhatian anak-anak pada waktu mengajar. Anak didik tidak lekas bosan atau merasa lelah dalam proses pembelajaran. Yang keempat, rendah hati. Sebagai penuntun atau teladan baik anak didiknya, maka seorang guru harus memiliki sifat-sifat yang arif dan bijaksana. Salah satu sifat itu adalah rendah hati. Dengan memiliki sifat rendah hati, maka seorang guru akan merasa lebih berwibawa dan dihormati, bahkan disegani keteladanannya oleh siswa. Rendah hati berarti tidak sombong dan tidak menganggap dirinya sebagai orang yang di atas dalam segala hal terhadap anak didiknya, sehingga anak didiknya tidak merasa takut untuk menyampaikan ide atau pendapatnya dengan kegiatan belajar mengajar maupun dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kelima, kreatif. Kreatif merupakan kemampuan seorang untuk menemukan dan menciptakan hal-hal yang baru. Sebagai seorang guru, hendaknya memiliki daya kreatif yang tinggi. Misalnya dalam bentuk penulisan buku-buku atau dalam menciptakan media pembelajaran sederhana untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar. Yang keenam, ramah. Ramah merupakan sifat seorang yang mau bergaul dengan orang lain. Sifat ramah dapat ditunjukkan dengan tersenyum, menyapa, dan memberi perhatian. Sebagai seorang guru, sifat ramah sangat diperlukan agar anak didik atau orang lain merasa nyaman dalam bergaul. Seorang guru yang ramah terhadap anak didiknya, maka anak didiknya akan merasa bahwa dirinya mendapat perhatian dari guru tersebut. Sifat ramah dapat mempermudah interaksi, baik dengan guru yang lain maupun anak didiknya. Yang ketujuh, karismatik dan berwibawa. Guru harus memiliki sifat karismatik. Hal ini penting karena seorang guru merupakan panutan atau
anutan bukan hanya oleh anak didik tetapi juga oleh masyarakat. Dengan karisma yang tinggi, maka akan mudah ketika seorang guru menyampaikan materi atau informasi baik kepada anak didiknya sendiri maupun pada masyarakat. Bahkan karena karismanya begitu tinggi dari seorang guru misalnya, baru disebut namanya atau mendengar suaranya saja seorang lain yang mendengar biasanya akan terdiam karena begitu wibawanya seorang guru. Yang ke-8, pencinta ilmu dan teknologi. Seorang guru hendaknya mencintai ilmu, baik ilmu yang berhubungan dengan bidang studi yang ditekuni maupun ilmu-ilmu yang lain seperti di era zaman teknologi sekarang ini, di mana manusia harus memiliki wawasan pengetahuan yang luas, apalagi sebagai guru yang memiliki tugas mengajar serta didik, yaitu dengan memiliki bekal atau kemampuan, misalnya mengakses informasi-informasi tersebut aktual, baik melalui media massa elektronik atau komunikasi digital. Diharapkan guru mampu memiliki kompetensi profesional yang artinya bahwa seorang guru harus memiliki pengetahuan yang luas, mendalam dari bidang studi yang diajarkannya, memilih dengan berbagai metode mengajar dalam proses kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakannya. Oleh karena itu, seorang guru idealnya mampu menguasai minimal mengoperasikan alat media dengan baik sehingga dapat mengajar dengan berbagai metode termasuk teknologi. Jangan sampai anak didik kita bisa mengoperasikan teknologi semisal komputer, ternyata gurunya tidak bisa atau gagap teknologi. C. Kriteria guru yang baik. Saat memberikan materi ajar, guru sangat terampil menjelaskan, memilih metode dan media pembelajaran dan selalu memberikan nilai-nilai yang baik kepada peserta didik. Hanyalah sebagian kecil indikator dari kriteria guru yang baik dan belum mampu menjawab bahwa guru tersebut memiliki kualitas yang baik. Hal ini karena proses belajar mengajar merupakan aktivitas yang sangat kompleks, sehingga sulit ditentukan bagaimanakah sebenarnya cara mengajar yang baik. Demikian juga halnya dalam menilai guru yang baik. Menjawab permasalahan di atas, Comhagen mengemukakan indikator guru yang baik adalah pribadi yang mampu menunjukkan kongruensi antara perilaku, kompetensi, keyakinan, identitas, dan misi, serta kesesuaian hal-hal tersebut dengan lingkungannya. Dalam Suset Iyo, Y, F, dan Fajar 2012. Hal ini senada dengan pendapat Suryo Subroto bahwa indikator guru yang baik dapat dilihat dari kinerjanya dalam proses pembelajaran, seperti kecakapan guru dalam menciptakan suasana komunikasi yang edukatif yang mencakup suasana kognitif, efektif, dan psikomotorik sebagai usaha untuk mempelajari suatu berdasarkan perencanaan sampai pada tahap evaluasi dan tindak lanjut agar tercapai tujuan pembelajaran. Dalam Suset Iyo dan Fajar 2012 menguraikan beberapa hasil riset mengenai persepsi peserta didik terhadap sikap baik guru, antara lain penelitian slide pada 1.800 peserta didik sekolah dasar di Australia menemukan bahwa good teacher atau guru yang baik mempunyai indikator sebagai berikut. 1. Guru dapat membuat suasana belajar menjadi berbeda. 2. Guru dapat membuat perubahan dalam interaksi dengan peserta didik. 3. Guru berani mengambil resiko dalam proses pembelajaran untuk kepentingan peserta didik. 4. Guru mampu memposisikan diri sebagai orang yang baik di hadapan siswanya. Yang kelima, guru bersikap demokratis dan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada siswa untuk membuat keputusan. Kriteria guru yang baik di atas diperkuat oleh pendapat Thohirin 2006 sebagai berikut. Yang pertama, memahami perbedaan kemampuan masing-masing peserta didik dan menghormati perbedaan tersebut. Yang kedua, memiliki persiapan yang matang dan menguasai materi pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Yang ketiga, terampil dalam memilih metode yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Yang keempat, cakap dalam menyesuaikan bahan ajar dengan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Yang kelima, melibatkan peserta didik dalam aktivitas pembelajaran. Yang keenam, memberikan apresiasi kepada peserta didik yang berprestasi, bukan hanya dengan pujian semesta. Yang ketujuh, mampu memaparkan materi pembelajaran secara kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Yang kedelapan, mampu menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaat materi yang diberikan kepada peserta didik. Yang kesembilan, merwawan luas berkenaan dengan sumber belajar yang mutakhir. Yang ke-10, membangun kepribadian peserta didik dengan motivasi bahwa mereka adalah individu yang memiliki potensi yang luar biasa. D. Kepribadian guru dalam proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, guru memegang peran sebagai sutradara sekaligus aktor. Artinya, pada gurulah terletak keberhasilan proses belajar mengajar. Untuk itu, guru merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar di samping faktor-faktor lainnya. Dengan demikian, untuk mencapai hal tersebut, guru harus memiliki kemampuan dasar dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu kemampuan tersebut adalah kemampuan pribadi guru itu sendiri. Kemampuan pribadi guru dalam proses belajar mengajar ditandai dengan beberapa indikator sebagai berikut. 1. Kemantapan dan integritas pribadi. Seorang guru dituntut untuk bekerja secara teratur dan konsisten, serta kreatif dalam menghadapi pekerjaannya sebagai guru. Kemantapan pribadi berpengaruh terhadap tugas yang dijalankannya. Demikian juga kemantapan pribadi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar akan berpengaruh terhadap situasi belajar mengajar yang diselenggarakannya. 2. Peka terhadap perubahan dan pembaruan. Guru harus peka baik terhadap apa yang sedang berlangsung di sekolah maupun yang sedang berlangsung di sekitarnya. Ini dimaksudkan agar apa yang dilakukan di sekolah tetap konsisten dengan kebutuhan dan tidak ketinggalan zaman. Untuk itu, kemampuan penelitian merupakan karakteristik yang mutlak harus dikuasai oleh guru walaupun dalam bentuk dan sifat yang sederhana. Sebab dewasa ini penggunaan teknologi seperti komputer, TV, dan video sudah sering kita lihat dan alami, terutama oleh warga kota besar. Pembaruan atau sering dalam bentuk eksperimen dalam pengertian kependidikan merupakan suatu upaya lembaga pendidikan untuk menjembatani masa sekarang dan masa yang akan datang dengan jalan memperkenalkan program kurikulum atau metodologi pengajaran yang baru sebagai jawaban atas perkembangan internal dan eksternal dalam dunia pendidikan yang cenderung mengejar efisiensi dan keefektifan. Pembaruan mengiringi perputaran zaman yang tak henti-hentinya berputar sesuai dengan kurun waktu yang telah ditentukan. 3. Berpikir alternatif. Sebelum menyajikan bahan pelajaran, guru harus sudah menyiapkan berbagai kemungkinan permasalahan yang akan dihadapinya, beserta alternatif pemecahannya. Ini dimaksud untuk menghindari verbalisme dan absolutisme. Untuk itu, panduan belajar untuk setiap pelajaran harus dibuat setiap awal semester. Guru harus mampu berpikir dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi di dalam proses belajar mengajar. Minimal guru harus mampu memberikan berbagai alternatif jawaban dan memilih salah satu alternatif untuk kelancaran proses belajar mengajar dan peningkatan mutu pendidikan. Atau guru harus mampu memilih jalan tertentu untuk memecahkan persoalan yang dihadapinya demi ketenangan dan aktivitas proses belajar mengajar yang berkadar tinggi sehingga proses belajar mengajar tersebut berhasil dengan baik. 4. Adil, jujur, dan objektif. Adil, jujur, dan objektif dalam melakukan pembelajaran dan juga penilaian terhadap siswa merupakan hal yang harus dilakukan oleh guru. Sifat-sifat ini harus ditunjang oleh penghayatan dan pengamalan nilai-nilai moral dan nilai-nilai sosial budaya yang diperolehnya dari kehidupan masyarakat dan bernegara serta pengalaman belajar yang diperolehnya. Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan jujur
adalah tulus, ikhlas, dan menjalankan fungsinya sebagai guru sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak pamrih dan sesuai pula dengan norma-norma yang berlaku. Objektif artinya benar-benar menjalankan aturan dan kriteria yang telah ditetapkan, tidak pilih kasih, tidak memandang bahwa siswa itu berasal dari keluarga mana. 5. Berdisiplin dalam melaksanakan tugas. Beberapa indikator yang dapat dikemukakan agar disiplin dapat dibina dan dilaksanakan dalam proses pendidikan sehingga mutu pendidikan dapat ditingkatkan adalah dengan melaksanakan tata tertib dengan baik bagi guru maupun siswa, karena tata tertib yang berlaku merupakan aturan dan ketentuan yang harus ditaati oleh siapapun demi kelancaran proses belajar mengajar, taat terhadap kebijakan yang berlaku dan menguasai diri dan introspeksi. 6. Ulet dan tekun bekerja. Keuletan dan ketekunan bekerja dapat tanpa mengenal lelah dan tanpa pamrih merupakan hal yang harus dimiliki oleh guru. Siswa akan memperoleh imbalan dari guru yang menampilkan pribadi utuh untuk bekerja tanpa mengenal lelah dan tanpa pamrih. Guru tidak akan berputus asa apabila menghadapi kegagalan dan akan terus berusaha mengatasinya. Guru harus ulet dan tekun dalam bekerja sehingga proses belajar atau program pendidikan yang telah digariskan dalam kurikulum yang telah ditentukan berjalan sebagaimana mestinya. Keuletan dan ketekunan bekerja merupakan faktor pendorong keberhasilan. Demikian juga dalam proses belajar mengajar, ketekunan dan keuletan yang dimiliki guru merupakan salah satu pendorong keberhasilan proses belajar mengajar. 7. Berusaha memperoleh hasil kerja yang baik. Dalam mencapai hasil kerja, guru diharapkan selalu meningkatkan diri, mencari cara-cara baru agar mutu pembelajaran selalu meningkat. Pengetahuan umum yang dimilikinya selalu bertambah dengan menambah bacaan berupa majalah, buku harian, dan sebagainya. Dengan adanya usaha untuk menambah pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan, sudah barang tentu kemampuan guru akan bertambah pula, sehingga dalam mengelola proses belajar mengajar tidak akan mendapat kesulitan yang berarti. 8. Simpatik, luwes, bijaksana, dan sederhana dalam bertindak. Sifat-sifat itu memerlukan pemantang pribadi, kedewasaan sosial dan emosional, pengalaman hidup bermasyarakat, dan pengalaman belajar yang memadai, khususnya pengalaman dalam praktek mengajar. Oleh karena itu, guru harus menguasai benar hal yang berhubungan dengan sifat tersebut. Keluasan merupakan faktor pendukung untuk disenangi para siswa dalam proses belajar mengajar, karena dengan sifat ini guru akan mampu bergaul dan berkomunikasi dengan baik dengan sesama teman sejawat. Kebijaksanaan dan kesederhanaan akan menjalin keterkaitan batin guru dengan siswa. Dengan adanya keterkaitan tersebut, guru akan mampu mengendalikan proses belajar mengajar yang diselenggarakannya. 9. Bersifat terbuka, kreatif, dan berwibawa. Kesiapan mendiskusikan apapun dengan lingkungan tempat ia bekerja, baik dengan murid, orang tua, teman bekerja, ataupun dengan masyarakat sekitar sekolah, merupakan salah satu tuntutan terhadap guru. Ia diharapkan mampu menampung aspirasi berbagai pihak sehingga sekolah menjadi agen pembangunan daerah dan guru bersedia menjadi pendukungnya. Ia akan terus berusaha meningkatkan serta memperbaiki suasana kehidupan sekolah berdasarkan kebutuhan dan tuntutan sebagai berbagai pihak. Adapun sebagian dari ciri guru yang terbuka adalah guru yang memberikan kesempatan bertanya kepada peserta didik serta menyalurkan keinginan belajar siswanya. Kewibawaan di sini adalah pengakuan dan penerimaan secara sukarela terhadap pengaruh atau anjuran yang datang dari orang lain.
kewibawaan harus dimiliki oleh guru, sebab dengan kewibawaan proses belajar mengajar akan terlaksana dengan baik, berdisiplin, dan tertib. Dengan demikian, kewibawaan bukan berarti siswa harus takut kepada guru, melainkan siswa akan taat dan patuh pada peraturan yang berlaku sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh guru. Kepribadian guru dalam memunculkan sosok guru yang ideal. Guru ideal adalah dambaan peserta didik. Guru ideal adalah sosok guru yang mampu untuk menjadi panutan dan selalu memberikan keteladanan. Ilmunya seperti mata air yang tak pernah habis, semakin diambil semakin jernih airnya, mengalir bening dan menghilangkan rasa dahaga bagi siapa saja yang meminumnya. Guru ideal adalah guru yang menguasai ilmunya dengan baik, mampu menjelaskan dengan baik apa yang diajarkannya, disukai oleh peserta didiknya karena cara mengajarnya yang enak didengar dan mudah dipahami. Ilmunya mengalir deras dan terus bersemi di hati para anak didiknya. Guru ideal yang diperlukan saat ini adalah 1. Guru yang memahami benar akan profesinya. Profesi guru adalah profesi yang mulia. Dia adalah sosok yang selalu memberi dengan tulus dan tak mengharap imbalan apapun, kecuali ridho dari Tuhan pemilik bumi. Falsafah hidupnya adalah tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah, hanya memberi dan tak harap kembali. Dia mendidik dengan hatinya. Kehadirannya dirindukan oleh peserta didiknya. Wajahnya selalu ceria, senang, dan selalu menerapkan 5S dalam kesehariannya. 2. Guru yang ideal adalah guru yang rajin membaca dan menulis. Pengalaman mengatakan, siapa saja yang rajin membaca, maka ia akan rajin akan ilmu. Namun, bila kita malas membaca, maka kemiskinan ilmu akan terasa. Guru yang rajin membaca otaknya seperti komputer atau ibarat mesin mencari Google di internet. Bila ada peserta didiknya yang bertanya, memori otaknya langsung bekerja dan mencari jawaban pertanyaan para anak didiknya dengan benar dan cepat. Akan terlihat wawasan guru yang rajin membaca dari cara bicara dan menyampaikan pengajarannya. 3. Guru yang ideal adalah guru yang juga rajin menulis. Bila guru malas membaca, maka sudah bisa dipastikan dia akan malas pula untuk menulis. Menulis dan membaca adalah kepingan mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Guru yang terbiasa membaca, maka ia akan terbiasa menulis. Karena dari membaca itulah guru mampu membuat kesimpulan dari apa yang dibacanya. Kemudian kesimpulan itu ia tuliskan kembali dalam gaya bahasanya sendiri. Menulis itu ibarat pisau yang kalau tidak sering diasah, maka akan tumpul dan berkarat. Guru yang rajin menulis akan mempunyai kekuatan tulisan yang sangat tajam, layaknya sebilah pisau. Tulisannya sangat menyentuh hati dan bermakna, runtut serta mudah dicerna bagi siapa saja yang membacanya. 4. Guru yang ideal adalah guru yang sensitif terhadap waktu. Orang Barat mengatakan waktu adalah uang. Bagi guru, waktu lebih dari uang dan bahkan bagaikan sebilah pedang tajam yang dapat membunuh siapa saja termasuk pemiliknya. Pedang yang tajam biasanya berguna untuk membantu gurunya menghadapi hidup ini, namun bisa juga sebagai pembunuh dirinya sendiri. Bagi guru yang kurang memanfaatkan waktunya dengan baik, maka tidak akan banyak prestasi yang ia raih dalam hidupnya. Dia akan terbunuh oleh waktu yang ia sia-siakan. Karena itu, guru harus sensitif terhadap waktu. Detik demi detik waktunya teratur dan terjaga dari sesuatu yang kurang baik serta sangat berharga. Saat kita menganggap waktu tidak berharga, maka waktu akan menjadikan kita manusia yang tidak berharga juga. 5. Guru yang ideal adalah guru yang kreatif dan inovatif. Merasa sudah berpengalaman membuat guru menjadi kurang kreatif. Guru malas mencoba sesuatu yang baru dalam pembelajarannya. Dia merasa sudah cukup. Tidak ada upaya untuk menciptakan sesuatu yang baru dari pembelajarannya. Dari tahun ke tahun, gaya mengajarnya itu-itu saja. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang dibuat pun dari tahun ke tahun tetap sama. Hanya sekedar copy paste tanggal dan tahun saja. RPP tinggal menyalin dari kurikulum yang dibuat oleh pemerintah atau menyontek dari guru lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.